dulu, maksudnya gimana laisa li nafsun? Apa hubungannya dengan ayat ini, Gus? Siapa itu yang ngomong berarti? Yang ngomong Fakihil itu Muqaddam. Fakihil Muqaddam. Berarti sedang dia usul ya, sedang usul. Sedang nyusut apa gimana sih? Usul kemana? Usulnya kemana? Apa ya usul itu? Loh, Orang-orang sufi yang biasanya paham itu. Ngingo. Ntar dulu. Ngingo karena mabuk. Jadi ceritanya usul apa sih, Ustaz? Jadi kalau usul nggak mati. Usul mukso bukan Gus Rumil. Mukso bukan. Dan dikatakan di dalam ghibah itu apa ya? Kayak apa? Anaknya Hasan Al-Askari di dalam At-Tusi itu kan al-ghibah yang gaib. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafas apa sih bahasa Indonesianya? Yang Dani dulu. Mana si Romel ya? Ini Itu usul itu perkataan. ini yang kamu pahami, ini ayat ini bagaimana maksudnya yang kamu pahami ini? Setiap orang itu pasti mati, setiap yang memiliki nyawa pasti mati. Lo aku nggak punya nyawa kok, tuh kan? Loh, berarti dia nggak mati dong? Dia harus mati dong, semua manusia itu harus mati. Tapi dia kok bilang nggak mati, gimana sih? Ini kan cerita lazim ya, kayak kita Kok lazimnya di mana, Ustaz? Lazim lah gitu. Masa lazim? lazim kayak saya sih apa sih ngomong saya sih juga di pas waktu dieksekusi siapa Sunan Kalijogo dalam kisah Itu cerita Belanda, Rumel. iya tahu tapi hal itu Bicara dengan orang yang logis gitu loh. Ngomong Jangan kamu. mutat sana kemari gitu loh. Lurus aja Rumel, jangan muter-muter maksudnya. Oke, dikasih besar adik-adik. Ya, siap. Rumel Abbas, standby kamu di sini ya, biar kamu paham. Ini teman-teman, video kemarin kita ini hancur dan runtuh. Belan Ba'alawi ini Teksnya coba digeser atau dulu. dibuang, host. Teksnya menutupi. Ini kami datang ke kuburan apa namanya? Jambal. Ini saya ini di kuburan Jambal. Kita bongkar pertama di sini teman-teman. Nah, inilah jemaah umroh kalau mau datang ngambil berkah. Nah, ke sini nih. Ini ada pasir-pasir di sini. Nah, ini kalau Gus Romel pakai pasir ini langsung rezekinya tambah banyak ini. Nah, terus ini dua kuburan ini teman-teman. Dua kuburan ini kalau ada orang yang nggak bisa hamil datang ke kuburan ini gosok-gosok perutnya langsung bunting, keluar anak-anak pendongeng nanti. Nah, dua kuburan ini. Ya. Begitu sama-sama. Terus ini di kuburannya Ubaidillah, kata mereka dikuburkan di dalam situ. Di sini, teman-teman. Ini di Jambal. Sekarang kita ke kuburannya Habib Abu Bakar bin Salim. Nah, kita ke Inat ini, kuburan Inat. Nah, ini pasir di sini, pasir-pasir ini adik-adik. Ini pasir-pasir inilah yang sering diambil dikirim ke Indonesia. Ini pasir-pasir ini diambil dikirim ke Indonesia, dijual di Sofi, dijual di apalah, pokoknya tempat jualan lah. Nah, ini kondisi kuburan Inat ini. Nanti Gus Romil salah lagi, kalau salah huruf salah lagi. Dibilang
bukan shot tapi sha. Oke lah, sekarang harus jelas. Ini tempat mereka punya kuburan. Nah, ini pintu mau masuk ke gerbang, mau masuk ke kuburan Abu Bakar bin Salim. Ini kisahnya teman-teman. Abu Bakar bin Salim ini pernah mimpi bahwasanya Nabi Hud datang ziarah ke kuburannya. Makanya kata Nabi Hud, kalau kau tidak ziarahi saya wahai Abu Bakar bin Salim, maka sayalah yang menziarahi kamu. Kisah itulah makanya kuburan Hud sekarang diabadikan bahwasanya ada. Jadi penetapan tentang kuburan Nabi Hud itu teman-teman adalah datang dari mimpi seorang Habib ini, si Abu Bakar bin Salim ini mimpi bahwasanya Nabi Hud ada di lembah itu, di gunung itu. Makanya sekarang mereka bangun itu. Jadi kuburan itu bukan dilihat dengan mata kepala. Kata Rumli Abbas mengatakan ini harus ainul yakin, hakul yakin, harus ilmu yakin. Tapi bagaimana dengan mimpi? Kok kuburan Hud diambil dengan mimpi terus dibangun? Apakah itu termasuk yang kamu kowar-kowarkan di YouTube? Wallahu a'lam. Itu tergantung kecerdasanmu sendiri dan kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, ini kuburan yang ada di ini Quran yang di dekat kuburannya Abu Bakar bin Salim. Lihat tuh, Syekh Abu Bakar bin Salim tulisannya. Kami sudah masuk di kandang-kandangnya. Dilihat teman-teman ya. Tuh, lihat tuh. Nah, lihat tuh adik-adik ini, Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ini kuburannya. Siapa bilang kita nggak berani masuk di tuh. Di dalam kuburan ini disiapkan AC, kipas angin, semua ada di dalam sini. Ini. Terus sebelum kita lanjut, manakah pasir yang paling mahal yang harganya 2 juta? Satu botol kecil, lebih kecil dari inilah, sekecil ini. Pasir yang paling mahal teman-teman, di dalam kuburan ini ada lubang kecil. Di kuburan ini ada lubang kecil, teman-teman bisa masukin tangan, merogoh di dalam, terus mengambil pasir itu. Inilah pasir yang paling mahal, harganya 2 juta. Ini di kuburan ini. Kalau kalian mau tahu, pasir yang mengatakan inad, kuburannya diambil di kuburannya Abu Bakar bin Salim, di sini tempatnya, dalam kuburan ini. Ini kayu semua ini teman-teman, dipakaikan kain sama mereka. Oke. Terus, nah ini ya. Terus ini pasir. Ini teman-teman saya taruh di botol ini, mau dibawa pulang katanya. Ada yang taruh di botol di sini. Ini pasir yang ada di kuburannya Abu Bakar bin Salim. Jadi yang mengatakan kami tidak masuk di tempat mereka itu dusta semata. Mereka mengatakan ke kami nggak masuk ke tempat mereka. Kami nggak masuk ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Kami masuk ke tempat-tempatnya mereka nih. Mau bukti apa lagi kalian? Inilah. Coba bayangin teman-teman, kaum muslimin dari Indonesia disuruh umroh lewat ke Tarim dulu, baru datang ke Saudi. Datang batalin keislaman di sini, mengutus-utuskan mereka punya nenek moyang yang palsu, terus datang ke Arab Saudi untuk beribadah. Apa enggak mengerikan gitu loh. Coba bayangin itu. Tuh. Data ini isinya di depannya ini sampah semua ini. Sampah semua isinya. Ini yang dibilang di Tarim nggak ada aspal, ini aspal loh semua ini. Tuh. Dari sebelah sana itu aspal, tembok, lantai. Makanya Abdul Somad itu kalau mau dongeng yang benar, dikasih ini aspal semua ini, karena ada pasir, ada debu-debunya aja. Ini aspal semua di sini nih. Makanya Abdul Somad itu kalau dengung yang baik, jangan dikasih tempe Habibah, langsung dongeng. Gayanya aja setinggi langit. Tuh. Nih kalau mau ambil pasir teman-teman, kalau mau pesan nanti saya bawakan. Begitu ya teman-teman ya. Sekian dari saya. Sudah lengkap semua pembongkaran kita yang ada di Yaman. Lanjutkan host. Begitu. Yang dibongkar apa aja itu?
Itu kan dokumentasi biasa sih. Apa yang dibongkar? Dokumentasi biasa menurut kamu. Kamu kan sudah sering makan uangnya Balawi, jadi kamu udah tutup mata. Umat mau sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan yang ngaku sendiri, Romli. Rumel Abbas. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Tengku Kori, sehat Tengku. Ya, jadi gini Rumel Abbas. Sebetulnya kamu jangan kayak gitu dalam persoalan kebenaran. Jangan bertanya apa yang dikupas di situ. Harusnya kamu nggak perlu bertanya itu. Nasab palsu, dia sedang memberikan informasi, ya. Kalau dia sudah ke sana dan memberikan informasi bahwa keadaan apa tadi inat, tarim, yang pasir-pasir yang dijual belikan untuk kemusyrikan bangsa Indonesia, yang nggak ada modal apa-apa, comot-comot pasir itu lalu dijual sampai nilai 2 juta, ya. Dan endingnya tadi di makam tadi nggak ditulis juga si Said. Tadi ditulisnya Said apa Syekh dulu tadi? Syekh Abu Bakar bin Salim. Coba saya buka ulang. Saya buka ulang ya, Tengku ya. Saya buka ulang. Saya nggak mau dibilang priming. Suruh robah ya Rumel, itu suruh robah sebagai Sayyid itu, jangan. Tadi gue denger dan baca Besarin host. ditulisnya bukan Sayyid. Besarin host, nggak usah besarin pengkhianat host. Gak ada gunanya masih besar pengkhianat. Saya dulu menghargai Romli Abbas, sekarang saya sudah nggak hargai dia karena nggak ada sama sekali girohnya terhadap masyarakat Indonesia, malah membela kebusukan. Tuh, Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak ada Sayyid. Diam di Zoom. Rumel itu sakti ya. Jangan geser di Zoom. Tunggu. Voice, pause. Nah baru zoom. Kasih lihat yang jelas lu, jangan sampai sepi. Begitu. Syekh Abu Bakar Bangladesh. Abu Bakar Bangladesh. Iya, Abu Bakar Bangladesh. Jadi sebentar. Ini kok nggak Habib, nggak Sayyid ini? Suruh robah ya. Besok kamu datang ke Inat, itu tolong disuruh robah pakai Sayyid, ya, Sayyid Syarif, jangan Syekh. Tapi itu Nabi katanya. Gimana sih? Iya, saya juga bingung. Ya, Kenapa yang nggak kalau di ini ya, Tengku Indonesia ya? Benar juga sih Tengku ya. Tengku jeli sekali loh Tengku ini ya, Masya Allah ya. Tengku itu jeli sekali teman-teman ya. Dia bisa mengetahui itu semua. Ya harus jeli lah. Jadi udah jelas ya teman-teman ya. Jadi foto tadi itu Abu Bakar apa sih? Abu Bakar bin Salim. Itu Tengku. Iya, Abu Bakar bin Salim itu Bangladesh mau bin Salim mau Bangladesh bodo amat, nggak penting bagi saya. Oh jadi itu tahun berapa sih itu? Ada tulisannya di bawah Tengku. Bang Rumel Abbas itu Abu Bakar bin Salim tahun berapa sih? Tahun berapa sih? Di mute itu Rumel itu di mute. Di mute. Coba gue cek lah, kalau dia nggak mau nggak apa-apa, gue juga bisa nyari. Syekh Nyari alibi. kan nggak perlu banyak itu, dia bisa bawa apa di situ kan bisa. Ya begitulah teman-teman. Ini sering diulang-ulang ya. Jadi pembahasannya Jadi Mata dari kebenaran. Rumel ada sanggahan. Rumel silakan Gus Rumel. 15.484 berarti 1584 itu meninggal. Berarti sekarang sebentar saya hitung hijriahnya. ulangi yang mana terus Saya ini harus jelas ini. Benar Rumen, janganlah begitu Rumen. Kalau orang
informasi itu harus diambil dari apa yang dia ini. Kalau kamu kira-kira punya dalil keterangan video itu, kamu bisa open cam. Kalau kamu pernah keliling, kan katanya kamu pernah keliling kemana-mana itu di manuskrip apa, mana videonya kayak gitu, spill dong. Rumil Abbas itu bilang sama saya kemarin, Tengku, dia itu nggak percaya kalau saya ada di Yaman. Dia bilang saya berbohong, saya nggak ada di Yaman. Bisa percaya bisa tidak katanya, saking jagonya gitu loh. Ya aku nggak tahu. Ya beginilah orang Itu orang-orang kan tersenyum dalam dokumentasi tekanan begini. tekanan apa sih? Ya iya, kamu kan ketawa di atas kebahagiaan, padahal hakikatnya kamu itu sebenarnya malu. Malu apaan sih? Itu kan Ya dokumentasi malu lah. biasa. Gimana Apa nggak yang perlu malu? dikomentari? Gimana nggak malu? Kamu dibelikan tiket pesawat, dikasih uang buat mondar-mandir cari kebenaran tentang Ba'alawi. Sudah capek-capek habisin waktu, ternyata kamu nggak temui. Katanya ada kitabnya, nggak dikasih tunjuk-tunjuk. Mana nggak malu? Coba malu kalau saya habis Ya, itu uang lu. Ba'alawi itu kasih ente, tapi nggak ada dapat sama sekali buktinya. Cuma hanya pintar ngomong doang. Kalau hanya nomon doang, semua orang bisa nomon. Itu loh Rumil Abbas. Iya. Udah. Sudah. Oh ya udah. Boya cari uang itu yang halal ke Abang Rumail, yang halal, jangan mengorbankan bangsa kita, Sebentar, umat, teman-teman, sebentar. cari yang halal. Sebentar teman-teman, jangan panik sebentar ya. Jadi Bang Rumel, coba dong Bang Rumel spill. Kalau Bang Rumel secara detail tuh kayak dia tadi tuh kan, kayak siapa tadi di Nasab Palsu videokan dia waktu di Inat jalan-jalan ketemu, bukan segala foto tapi video gitu. Coba spill dong video kamu tentang pertemuan dengan Mahdi Rojai, percakapan kamu dengan Syarafuddin Syarafuddin Al-Yamani itu. Coba dong. Ya, jangan ketawa kayak orang lagi berak. Kenapa Rumel? Ya Ntar ditransfer sama Habib Fakih Mukondom tuh. Ntar ditransfer, kamu mau minta berapa transferan, nanti dikasih. Yang penting Tinggal ngomong aja Mel. Coba Tengku lihat ini, Tengku. Coba lihat ini Tengku ya, biar Rumel lebih paham siapa pembelanya. Biar Rumel lebih paham pembelanya selama ini siapa. Coba besarin host. Ya, Coba lihat pembela kamu ini, Rumel. Ini Tuhannya Ba'alawi ini. Nah, lihat ini. Wa kana yuqalu lahu fi tilkal ghaib kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ditanyakan kepada Fakih Al-Muqaddam tentang urusan gaib. Apa makna tentang ayat kullu nafsin dha'iqatul maut? Kata Fakih Al-Muqaddam? Fayaqulu lahu, kata dia apa? Fayaqulu laisa li nafas. Saya tidak memiliki nafas. Terus lagi dia dikatakan lagi, fayuqalu lahu kullu man 'alaiha fan. Apa kata Fakih Al-Muqaddam? Ma ana 'alaiha. Coba bayangin. Saya tidak binasa, kata dia. Terus lagi dia mengatakan lagi, wa yuqalu lahu kullu syai'in halik illa wajah. Apa kata Fakih Al-Muqaddam? Ana min nur wajah. Tuhan dong. Tuhan ini guys. Melebihi Allah. namanya itu kan Fakih Al-Muqaddam itu kan dia kan Tuhan orang loh. mabuk itu. Itu kan nulis Kamu bisa hukum, Romil membela nasab ini. Kamu bisa gitu loh. sebentar Nasab Palsu. Silakan Teguh, silakan. Saya minta dong kepada Bang Ustadz Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Imam Al-Habib Rumel Al-Ahdali untuk
untuk memberikan sarahan atau penjelasan daripada matan kitab tersebut. Bagaimana menurut panjenengan? Silakan, kami persilakan dengan segala hormat. Itu kitab apa itu? Syarhul Ainiyah. Oh, udah pernah baca itu aku. Silakan, kalau nggak pernah baca, Ya baca dong. silakan dikasih lihat biar dibaca gitu. Apa perlu saya yang kasih open cam untuk melihatnya, Tuan Syekh? Enggak. Apa? Yang perlu dibahas apa? Yang perlu dibahas bagaimana ceritanya seorang fakih muqaddam bisa nggak mati gitu loh, tapi kenyataannya dia mati Enggak, itu enggak ngomong gitu kayaknya. loh. Nah ini coba kasih lihat, saya gedein dong sayang. Siap. Tapi aku mohon kepada Bapak Al-Imam Al-Habib Rumel Abbas untuk memberi maknanya ya. Bagaimana ini Bapak Ustadz Al-Mukarram wal Imam Al-Habib Rumel Abbas? Bismillah dah. Ayo wakana Wah, ngapain? dibacakan ya, kita saring-saring ilmu lah, jangan pelit amat, tenang aja. Ya. Mau ngasih tebakan? Apa? Aku nggak pernah baca ini. Ini kan wakana yuqalu lahu fi tilkal ghibah. Ah, Kul geser. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fayaqul geser. Laisa li nafs. nah, Fayaqalu lahu. Bentar dulu, maksudnya gimana laisa li nafsun? Apa hubungannya dengan ayat ini, Gus? Siapa itu yang ngomong berarti? Yang ngomong Fakihil itu Muqaddam. Fakihil Muqaddam. Berarti sedang dia usul ya, sedang usul. Sedang nyusut apa gimana sih? Usul kemana? Usulnya kemana? Apa ya usul itu? Loh, situ Orang-orang usul. sufi yang biasanya paham itu. Ngingo. Ntar dulu. Ngingo karena mabuk. Jadi ceritanya usul apa sih, Ustaz? Sedang Jadi kalau usul nggak mati. Usul mukso bukan Gus Rumil. Mukso bukan. Dan dikatakan di dalam ghibah itu apa ya? Kayak apa? Anaknya Hasan Al-Askari di dalam At-Tusi itu kan al-ghibah yang gaib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafas apa sih bahasa Indonesianya? Yang bernyawa. Setiap orang, setiap makhluk, setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Fayaqul berarti Fakih Muqaddam ya. Fakih Muqaddam berkata, laisa li nafas, aku itu nggak punya nafas, aku nggak punya Nyawa. apa ya, aku nggak punya nyawa. Fayaqulu lah. Udah ini dulu, maksud aku nggak punya nyawa gimana maksudnya, hubungan dengan ayat ini gitu loh. Ini kan ayat. Ini kan kayak kayak omongannya siapa itu? Lagu itu loh. Aku ini adalah dirimu itu. Kok aku ini adalah dirimu sih? Ahmad Dhani itu loh. Enggak, Mana si Romel? Dhani ini Itu usul ini itu perkataan. ini yang kamu pahami, ini ayat ini bagaimana maksudnya yang kamu pahami ini? Setiap orang itu pasti mati, setiap yang Nah, memiliki nyawa pasti mati. Loh, aku nggak punya nyawa kok. Gitu kan. Loh, berarti dia nggak mati dong. Dia harus mati dong, semua manusia itu harus mati. Tapi dia Fakih kok bilang Muqaddam nggak mati, gimana sih? Ini kan cerita lazim ya, kayak kita Kok lazimnya di mana, Ustaz? Lazim lah gitu. Masa lazim? lazim kayak sesi apa sih sesi digital juga di pas waktu dieksekusi siapa Sunan Kalijogo dalam kisah Itu cerita Belanda, Rumel. iya tahu tapi hal itu Rumel dan Rumel jangan kemana-mana, Rumel. bicara
bicara dengan orang yang Rumel. logis gitu loh. Rumel. Ngomongnya tuh jangan mutat-mutat Iya, sana iya. kemari gitu loh. Lurus-lurus aja Rumel, jangan muter-muter maksud gue gitu. Jangan main keroyokan, wahai pengikut Muhammad. Udah Tolong. tenang, kamu jangan nyap-nyap di sini, sepak keluar aja, nggak berguna. Yang nyap-nyap itu ya tadi. Oh itu Laisa perkataan itu perkataan orang sufi Bang, Bu. Tidak harus Itu si Gus Adam turunin aja host, nggak punya ilmu dia, turunin aja si Gus Adam. Loh, pada Muter-muter dia, orang muter-muter. Enggak, oke, sekarang nggak apa-apa, biar naik lagi, naikin lagi. Udah, gua Sekarang kemarin saya debat tanya sama dia muter-muter ah. Debat apa Enggak, sih, kalau Pak? dia mau selesaikan masalah ini, biar gua ngomong sama dia. Nah, Rumel diam, gitu loh. Kalau dia merasa apa-apa keroyak-keroyok, gua di sini nggak keroyak-keroyok. Jadi Rumel, laisalin nafsun di sini gimana? Kalau kamu bilang sufi kayak mana itu? Yang bilang kayak gitu. Ini Sufi ucapan apa? ini ucapan lumrah untuk orang-orang sufi ini. Ya aku udah tahu juga Gini maksudnya apa. Rumel, ya jangan sedikit-dikit orang digelar sufi. Rumel, Ya, jangan sedikit-dikit orang dibawa ke arah sufi. Emang kamu pikir sufi itu apa sih sufi itu? aku udah tahu, bukan praktisi juga sih. Kamu sufi aja nggak tahu tapi bicara tentang sufi. Supianto. Dan secara umum orang sufi kan ya Sufi mana secara umum? Kalau yang nama Nabi itu sufi nggak Nabi kalau bicara kesufian? Itu sangat sufi lah. Nah, sangat sufi, Nabi aja nggak pernah menerjemahkan begini kok. Iya, Ini ya. sufi haram ijadah ini namanya, bukan sufi hak. Apaan sih pakai gitu Loh. ngomong kayak gitu apaan sih? Loh, Untungnya apa sih sekarang ngomong gini loh. gitu? Untungnya apa Enggak sih? benar, ya wajib belum kita ngomong kalau orang yang Wajib mengada-adakan apaan daripada sih? Nabi. Gitu loh. Nah sekarang kamu cari natijah makna laisa li nafsunnya kayak mana maknanya nih? Ya mana secara harfiah ya aku nggak punya nyawa, jadi aku Ya berarti aku kalau nggak di sini mati. yang namanya punya nyawa mati, berarti dia nggak mati dong. Iya, secara harfiah Ah. gitu. Tapi kan ya pakai muqaddam kan Jangan apa? pakai tapi lagi, surahnya di situ. Iya ya, terus apa yang mau kamu kacer apa? Ini kalau hukumnya orang berkata demikian, apa hukum orang berkata demikian? Maksudnya arahnya kemana ini kafir gitu Loh, kan maksudnya. syariat gini loh, syariat. Nahnu nahkumu bizawahir. Romel. Kita dihukum untuk Siapa menghukumi sih? Ya perkara Habib yang- siapa itu apa sih? Ngoceh-ngoceh mulu.